Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-24. Injil Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35 tentang pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Rasa sayang akan tumbuh ketika diawali dengan perkenalan. Perkenalan merupakan hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Bahkan sekalipun kita sudah kenal, bisa saja suatu saat kita menyatakan ternyata selama ini saya salah mengenalnya. Dalam memulai suatu hubungan, baik teman maupun orang lain, kita selalu mengawalinya dengan sebuah perkenalan. Maka sikap kita tentu akan berbeda untuk merespon orang yang sudah kita kenal maupun dengan orang yang belum kita kenal. Ketika kita dihadapkan dengan orang yang sudah atau sungguh kita kenal, kita akan dengan mudahnya memahami setiap sikap yang ditampilkannya. Namun sebaliknya, ketika kita dihadapkan dengan orang yang belum sungguh kita kenal, kita akan sulit mengungkapkan keberadaan orang tersebut di dalam kehidupan kita. Pernyataan yang baru saja saya katakan merupakan pernyataan yang dapat kita lihat dalam kisah Injil yang baru saja kita baca. Dalam Injil dikisahkan suatu peristiwa di mana Yesus membuat suatu penelitian akan pengenalan muridnya terhadap dirinya. Yesus memberikan 2 pertanyaan kepada para muridnya. Yang pertama, kata orang, siapakah aku ini? Lalu yang kedua, katamu, siapakah aku ini? Kedua pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sama, namun memiliki versi yang berbeda. Karena pertanyaan yang pertama merupakan pertanyaan yang bersifat umum, sedangkan yang kedua merupakan pertanyaan yang memacu jawaban yang lebih dalam lagi. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh para murid tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan bahkan ada yang mengatakan dia adalah seorang dari para nabi. Namun ada satu jawaban yang jauh lebih menarik dari jawaban para murid.
yakni jawaban Petrus. Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Jawaban Petrus merupakan jawaban yang tepat dan yang diharapkan oleh Yesus. Akan tetapi, pada ayat 31, ketika Yesus menceritakan penderitaan yang akan ditanggung olehnya, ia akan ditolak oleh orang banyak seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan bahkan Yesus mengatakan dia akan dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Setelah mendengar pernyataan Yesus, Petrus dengan spontan menarik Yesus dan menegurnya. Saudara-saudara yang terkasih, tak dipungkiri pengalaman yang dialami oleh Petrus merupakan perwakilan akan pengalaman kita sebagai manusia dalam kehidupan ini. Kita mengakui Allah merupakan sebagai penyelamat bagi kehidupan kita. Secara teoritis, kita begitu mudahnya memegahkan pribadi Yesus. Namun secara kenyataan, ketika kita dihadapkan pada pengalaman atau ujian kehidupan yang memacu jawaban kita akan keberadaan siapakah Yesus bagi kita, kita sering berlaku sebagai pribadi yang tak mengenal Yesus. Dan bahkan tak dapat dipungkiri, kita merupakan orang-orang yang akan menolak Yesus. Misalnya, ketika kita dihadapkan pada problema kehidupan kita bukannya pergi mencari jawaban pada Yesus, namun sering kita mencari jawaban di luar ajaran Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini terjadi kemungkinan karena kurangnya pengenalan kita akan kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Maka, dalam Injil ini mengajak kita untuk mampu mengenal Yesus secara mendalam dengan cara mencari tahu siapakah Yesus lewat Injil, siapa Yesus lewat kisah pengalaman para kudus, dan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita terpacu melihat dan mengenal karya Allah dalam diri kita. Dengan itu, kita mampu mengikuti Yesus yang berani menyangkal diri dan memikul salib demi satu tujuan, untuk bahagia mengikuti Kristus. Semoga